Bab 46. Rehan termenung di kamarnya, setelah tadi diseret oleh Nanta setelah makan siang bersama. Ia hampir salah paham pada laki-laki itu tentang siapa ia dan sedang apa ia di rumah Adisti. Kemudian Nanta membawanya pada sebuah cafe dan mengobrol banyak di sana. Rentang masa lalu yang tak pernah ia sangkal, bahkan ia anggap sebagai keluarga paling tega untuk ukuran gadis kecil yang baru berumur 7 tahun. Ia hampir menangis jika saja tak ditahan mati-matian membayangkan seorang anak kecil yang dibuang begitu saja oleh keluarga kandungnya sendiri. Nanta menjelaskan semua, bahkan tentang keberengsekannya memukul gadis kecil itu dengan tangannya sendiri. Rehan sendiri sempat tersulut emosi meski itu masa lalu. Jika saja ia tak mengingat bahwa mereka sedang di tempat umum, tentu saja dia tidak akan segan untuk melayangkan 1-2 pukulan meski itu tidak akan mengubah masa lalu Adisti. Sekarang ia paham kenapa Adisti sering tegang ketakutan, bahkan sampai tak sadarkan diri ketika bertemu dengan Nanta. Pun dengan Amel yang meminta bantuannya berhari-hari yang lalu, benang kusut dalam otaknya tentang Adisti sudah mulai terurai. Simpul-simpul rumit sedikit demi sedikit bisa ia lepas dengan begitu mudah. Sejujurnya ia masih tak habis pikir tentang apa yang salah dengan keluarga sahabatnya itu. Pada satu sisi, Rehan cukup bangga Adisti yang mampu bertahan sampai dengan sekarang. Ia tidak tahu cerita bagaimana Fatimah bertemu dengan anak tersebut hingga merawatnya dengan menjadi gadis luar biasa mengenai suara Adisti. Menurut informasi yang ia dapat dari Nanta, bahwa gadis itu tidaklah cacat dari lahir. Setidaknya Nanta ingat bahwa adiknya itu pernah menangis beberapa kali hingga akhirnya suara itu menghilang yang tak ia tahu penyebabnya apa. Rehan sudah merebahkan dia di atas ranjangnya, namun pintu kamarnya diketuk dari luar sana, seolah sudah tahu siapa yang datang bertanda. Ia tetap diam di tempat, dan hanya suaranya saja yang memberikan perintah. "Masuk saja, Mah," ujarnya. Pintu pun terbuka menampilkan Andina di sana, dengan cengiran tak bersalah bahwa ia mengganggu anaknya, toh Rehan tidak pernah protes. Itu pemikiran Andina. "Kamu kenapa udah baring jam segini? Biasanya kamu pacaran dulu dengan kertas-kertasmu," sindir Andina. "Mama daripada nyindir-nyindir gitu mending mama istirahat," dengus Rehan sebal. "Kata ayah kamu, masalah kantor sedang panas-panasnya, ya nak?" tanya Andina. Andina tidak mau anaknya menjadi stres gara-gara urusan kantor. Ia sempat mengomeli mantan suaminya itu untuk tidak membebankan Rehan dengan pekerjaan yang terlalu berat. "Semua udah selesai kok, Man, mama tidak usah khawatir." Rehan memberi pengertian. Sekarang tinggal mencari kekurangan tim, karena ternyata yang terlibat beberapa, dan beberapa mau tidak mau, harus diberhentikan. Jelas Rehan. Andina mengangguk paham. Rehan duduk dari bebaringannya melihat Andina penuh arti. Andina yang tahu akan maksud anaknya langsung mengubah posisi duduknya menjadi di samping Rehan. Mengikuti Rehan bersandar pada sandaran ranjang. Saat-saat seperti ini, Rehan biasanya kan bercerita. Umur Rehan tidak bisa dikatakan muda lagi, akan tetapi tidak malu untuk bercerita kepada wanita yang sudah melahirkannya. Hal itu tidak terlepas dari didikan Andina untuk membuat anaknya selalu nyaman. Andina menyadari cacat dalam pernikahannya mungkin berdampak pada Rehan kehilangan sosok seorang ayah, walaupun hubungan mereka tetap baik-baik saja. Jadi ia sebisa mungkin untuk ada buat anak semata wayangnya. Cerita Rehan mengalir bagaikan air sungai tanpa bebatuan. Andina meneteskan air mata ketika mendengar cerita tersebut dan tak pernah menyangka hal tersebut terjadi pada orang yang dikenalnya dengan baik. Apa kabarnya jika ia mendengarnya dari versi Adisti? Mungkin ia tidak akan pernah sanggup untuk mendengarkan semuanya. Hari-hari berlalu, Adisti mulai sedikit terbuka kepada Nanta. Laki-laki tersebut tak pernah absen untuk mengunjungi rumah tempat adiknya tinggal, meskipun hanya mampir sejenak setelah ia pulang kerja, dan Fatimah dan Tarik sama sekali belum pernah mengajaknya bicara, bahkan sekedar bertukar kabar saja. Namun Adisti tetap menyambutnya dengan baik, membalas pesannya walaupun singkat dan sangat formal. Namun ada sudut hatinya yang tercubit ketika tak pernah kalipun Adisti memanggil namanya atau menyebutnya kakak. Nanta tak memaksa hal tersebut, karena dengan Adisti menerimanya saja ia sudah sangat bersyukur. Hari ini ia berjanji akan membawa gadis itu jalan-jalan entah kemana. Nanta belum punya rencana, yang terpenting Adisti menyetujui ajakannya tersebut. Tentang akan kemana mereka, akan ia pikirkan nanti. Ketika ia sudah di depan gerbang tersebut, ternyata Adisti sudah rapi dengan gamisnya.
Namun gadis tersebut hanya sendirian. Tidak ada Nuri seperti yang ia bilang sebelumnya di pesan tadi malam. "Assalamualaikum," sapanya turun dari mobil. "Waalaikumsalam," jawab gadis tersebut dengan senyum simpul. "Nuri mana, Dad?" tanya Nanta. Adisti masih sedikit asing dengan panggilan adik yang disematkan oleh Nanta. Namun ia tak pernah protes akan hal tersebut dan mengikuti alur saja sekaligus membiasakan diri. Nuri ikut Umi keluar. Karena Abi harus keluar kota siang tadi, jelas Adisti. Nanta membukakan pintu mobilnya untuk Adisti. Kemudian dia memutar masuk duduk di sebelah gadis tersebut. "Kita mau kemana?" tanya Nanta akhirnya, karena ia juga bingung. "Nggak tahu mau kemana memangnya?" tanya Adisti ikut-ikutan bingung. "Mau ke puncak?" tawar Nanta walaupun ia sendiri tidak yakin, karena ini jam-jam macet ditambah weekend pula. Adisti menggelan. "Aku tidak mau meninggalkan Umi, Abi sedang tidak di rumah." Liri Adisti tidak enak, karena harus menolak. Tapi mau bagaimana lagi, ia benar-benar tak mau meninggalkan Fatimah, apalagi dengan kondisi hamil di usia yang cukup rawan. Adisti itu mirip dengan Tarif, kalau kata Fatimah, selalu cerewet untuk ini dan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Namun Fatimah tak pernah benar-benar protes, karena ia juga menikmati bagaimana kasih sayang Adisti kepadanya. "Mau bertemu Amel?" tanya Nantan. Sebenarnya ini ide yang sempat terlintas dalam otaknya. Jika Adisti menolak, ia juga tidak akan memaksa. Adisti sempat melihat Nanta sejenak, sebelum akhirnya menganggukkan kepala. "Amel ada di apartemen, kita jemput dia dulu," kata Nanta lagi. "Kalau begitu di sana saja, ini hari Minggu. Sudah panas juga, tempat-tempat pasti ramai." Nanta cukup kaget dengan permintaan Adisti untuk tinggal di apartemennya saja hari ini. Ia tidak dapat menyembunyikan senyumnya dan mengangguk semangat dengan ide adiknya itu. Biarlah, nanti dia akan memasak untuk kedua adiknya. Hari ini mungkin akan sangat membahagiakan. Dia memutuskan untuk tidak menghubungi Amel biar menjadi kejutan untuk adiknya yang sedang menunggu di apartemen dan mungkin sedang merajuk, karena sebelumnya Amel merengek untuk ikut. Namun ia beralasan keluar dengan seseorang yang spesial. Ia meminta Amel untuk hari ini saja tidak mengganggunya. Tapi ia tidak bohong sepenuhnya dengan mengatakan ia akan keluar dengan orang yang spesial, bukan? Setelah perjalanan, selama kurang lebih 30 menit mereka lalui dengan drama kemacetan ibu kota. Akhirnya mereka sampai pada basemen apartemen. Adisti segera turun dan mengikuti langkah Nanta menuju lift di basemen tersebut yang akan membawa mereka pada lantai apartemen Nanta. Saat mereka memutuskan untuk ke apartemen laki-laki itu, tak ada lagi kata yang mengisi perjalanan mereka. Adisti masih merasakan kecanggungan seperti biasa. Lift berhenti pada lantai 8 gedung tersebut. Kemudian Nanta kembali menuntun adiknya menuju sebuah pintu yang tak berbeda dengan pintu yang lain. Hanya nomor yang tertera di pintu-pintulah yang berbeda. Adisti berdiri di belakang Nanta, menunggu laki-laki tersebut memasukkan kode untuk membuka pintu di depan mereka. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Ruang maskulin khas seorang laki-laki menyambut Adisti. Gadis tersebut mengedarkan pandangannya ke seluruh tempat hingga matanya menemukan hal yang berbeda dari apartemen tersebut. Ada satu pintu dengan sentuhan girly, mana ada sebuah papan kecil nama pemilik kamar berwarna pink menggantung di sana. "Duduk dulu," pinta Nanta kepada Adisti yang masih berdiri menunggu instruksi darinya. Gadis itu pun mengikuti tanpa membantah sampai pintu yang sempat menarik perhatiannya terbuka. Sosok Amel berdiri di sana. Mata mereka bersitatap beberapa saat sebelum Amel menatap horor pada kakaknya yang membawa segelas air putih untuk Adisti yang duduk di sofa. "Apa yang kakak lakukan?" pekik Amel, mengejutkan kedua orang tersebut. Nanta mengerutkan dahinya, tak mengerti. Bukankah seharusnya Amel senang karena selama ini Amel yang selalu meyakinkannya bahwa Adisti adalah adik mereka.